Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali saya Lili Khulwatunima bisa menjumpai Anda dalam program khusus kali ini, Podcast Asmi. Tentu saja membahas satu tema menarik, kali ini terkait Tol Tangerang Merak. Seperti yang kita ketahui pemirsa, Astra Tol Tangerang Merak saat ini tengah melakukan proyek, lebih tepatnya adalah proyek penambahan lajur ketiga dari Serang Barat hingga Cilegon Timur atau kilometer 77 hingga kilometer 87. Nah, untuk mengetahui proyek ini seperti apa, lalu kapan selesainya, dan seberapa banyak kebermanfaatannya untuk pengguna jalan, khususnya jalan tol Tangerang Merak, bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Kepala Departemen Manajemen Proyek dan Pemeliharaan atau MPP, ada Bapak Slamet Aryadi. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat selalu ya. Dan tentu saja semangat hari ini. Insya Allah Mbak. Insya Allah. Baik, kemudian juga sudah hadir PMC Eyesight Tangerang Merak, Bapak Tri Suratno. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Bapak juga sehat? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga sudah hadir Kainduk PJR Tol Tangerang Merak, Ditgakum Korlantas Polri, Bapak Kompol Wiratno Esa. Assalamualaikum Pak Wir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya Pak. Tetap ya, mengawasi semangat. jalan tol Tangerang Merak. Siap. Kemudian di sebelah saya persis ada GSPT Akset Indonesia, Bapak Hadi Sasmito. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Untuk mengawali perbincangan, saya mau ke Pak Slamet terlebih dahulu. Pak, ini penambahan lajur ketiga, lebih tepatnya Serang Barat sampai Cilegon Timur, sudah mulai berlangsung boleh dibilang. Dan ini juga keberlanjutan mungkin dari pelebaran lajur ketiga Cikande Serang Timur, begitu ya. Betul. Nah, menurut Bapak, proyek ini mengapa perlu dilakukan? Oke baik. Mengapa proyek ini perlu dilakukan? Ya, jadi kapasitas jalan di segmen Serang Barat sampai dengan Cilegon Timur saat ini sudah hampir padat. Jadi lalu lintasnya memang cukup tinggi Mbak, sehingga untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, maka kami selaku pengelola jalan wajib untuk meningkatkan kapasitas jalan di segmen tersebut. Nah, inisiasinya adalah melakukan program pelebaran jalan. Seperti itu Pak. Oh, lebih karena lalu lintasnya padat, maka untuk memberikan kenyamanan untuk para pengguna jalan tol begitu ya. Betul. Ini apakah memang proyek murni dari Astra Tol sendiri, atau mungkin ini juga ada sebuah perencanaan memang pembangunan dari pemerintah sebenarnya? Baik, jadi jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan nasional Mbak. Nah, sehingga jalan nasional ini merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah. Nah, jadi segala aktivitas yang ada di jalan tol ini tentunya merupakan bagian dari program pemerintah, sehingga kami selaku pengelola menjalankannya tentunya dengan baik ya Mbak. Semua program yang telah disepakati pada saat perencanaan teknisnya. Pertama kali dimulai kapan ini Pak? Proyek ini sebetulnya sudah dilakukan persiapannya di awal tahun 2024. Namun karena memang ada arus mudik dan arus balik lebaran di tahun ini, sehingga kita baru mulai secara masif itu setelah lebaran saat ini. Jadi kita akan baru mulai pasca lebaran ini Mbak. Oke, estimasi waktu pengerjaannya seperti apa? Target kami sih selama setahun ke depan ya Mbak. Jadi di awal tahun 2025 itu harapannya segmen ini sudah bisa dinikmati pengguna jalan, beroperasi secara 100%. Kira-kira apa yang membedakan dengan penambahan lajur Cikande kemarin yang sudah dilaksanakan dengan proyek ini? Baik, jadi evaluasi yang kami lakukan tentunya upaya peningkatan ya Mbak, semangat peningkatan. Salah satunya dalam hal keamanan dari sisi proyeknya. Jadi kita lebih fokus di safety, jadi kita menambahkan beberapa petugas tambahan khususnya untuk K3 di proyek. Sehingga ini memberikan jaminan kepada pengguna jalan untuk merasa aman di proyek ini gitu Pak. Selain itu juga kita melakukan perketatan dalam hal koordinasi bersama para pihak tentunya di sini untuk melakukan traffic management jika nanti terjadi permasalahan. Nah, itu kita terus melakukan upaya koordinasi sehingga nantinya segala apapun yang terjadi di proyek ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Saya ke Pak Tri. Pak Tri dari PMC yang memang salah satu yang bertanggung jawab begitu dalam pelaksanaan proyek ini. Apakah ada metode khusus untuk pengerjaan proyek ini agar percepatan cepat selesai begitulah Pak proyeknya? Ya,
Baik Mbak Ana. Jadi untuk Mbak Lilik, Pak. ya Mbak Lilik. Mbak Lili. Sorry. Jadi untuk pekerjaan ini tentunya pelaksanaan pekerjaan ini sudah dibuatkan schedule ya Mbak ya. Jadi sudah dibuat schedule mulai dari awal pelaksanaan sampai dengan akhir ya. Tentunya percepatan ini juga menjadi poin penting ya. Artinya dalam mensiasati kalau memang terjadi sesuatu hal ya berhubungan dengan cuaca dan sebagainya ya. Bisa juga ini yang sangat penting sih sebenarnya terkait dengan pengguna jalan, kenyamanannya supaya tidak terganggu lama. Tentunya kita melakukan hal-hal yang memang bersama tim konsultan review, desain BUJT dan kontraktor, begitu juga dengan pengamanan jalan tol, sehingga kita membuat melakukan improvisasi ya terkait dengan metode pelaksanaan yang akan dilakukan, terkait dengan materialnya, kemudian penambahan fleet alat dan penambahan tim lah. Intinya bahwa kita memaksimalkan supaya pengguna jalan ini yang melintas tidak terlalu lama lah terganggu dengan pelebaran ini. Ya, karena kita tahu kalau ada proyek seperti ini pengguna jalan kadang-kadang merasa terganggu. Betul, begitu ya. sekali. Ada trik khusus mungkin dari PMC, Pak? Seperti apa itu? Triknya mungkin ya tadi ya terkait dengan metode. Metode ini terkait dengan mungkin desain ya. Desain ini kita melibatkan dengan konsultan untuk percepatan terkait dengan penambahan jumlah tim lah seperti itu. Ataupun fleet alat kita tambah sehingga memang ini yang salah satu memang menjadi percepatan di umumnya di proyek seperti itu. Oke, bagaimana dengan mungkin mempertimbangkan faktor keselamatannya khusus di area ini? Sebenarnya harus seperti apa aspek keselamatan dan juga keamanan untuk di area proyeknya? Ya, tentunya untuk keselamatan di area tol ini memang menjadi utama ya. Jadi kita dalam proyek konstruksi ini yang sudah berjalan ya, artinya kita sudah berdasarkan dari potensi-potensi resiko yang sudah ada ya. Baik itu datang dari internal ya, internal artinya dalam lokasi proyek sendiri, bisa juga dari yang berdampak tentunya dari lalu lintas dan pengguna jalan. Baik, seperti itu. Saya ke Pak Wir. Pak Wir yang boleh dibilang pengelola lalu lintas begitu ya. Saya ingin tanyakan terkait pengelolaan lalu lintas di area konstruksi ataupun proyeknya. Apa perbedaannya dengan pengelolaan lalu lintas di jalan yang lain? Bisa Bapak jelaskan? Baik, terima kasih Mbak Lili. Jadi kita sampaikan pengelolaan kendaraan atau lalu lintas. Kalau kita bicara lalu lintas itu sendiri, kita sama-sama tahu bahwasanya lalu lintas adalah urang nadi kehidupan kita. Mbak Lili keluar dari rumah langsung ketemu jalan. Jadi peserta lalu lintas, entah itu jalan kaki, entah itu bermotor, kita lebih spek pada jalan tolnya. Juga lalu lintas sebagai ya cermin budaya kita. Ya, kita harapkan budaya kita semakin baik untuk berlalu lintasnya. Terlebih yang ketiga adalah lalu lintas itu sendiri cermin tingkatan modernisasi. Ya, modernisasi kita ketahui bersama, kita sudah ada ETLE dan seterusnya, itu tingkatan modernisasi ke depannya. Baik, bicara tentang tema atau tadi yang disampaikan Mbak Lili, bahwasanya kita punya trik-trik sendiri ya untuk pengamanan, optimalisasi pengamanan dalam penyempitan atau pekerjaan di jalur pelebaran ya. Itu kita punya skema-skema, punya rekayasa-rekayasa yang harus kita lalui nantinya. Jadi berbeda memang dengan jalan arteri, terlebih ini jalan tol yang mana jalan tol itu kecepatan tinggi ya, semua kecepatan tinggi. Kita akan minimalisir betul akan kejadian. Jadi sebelum ada kejadian kita akan lebih pada preventifnya. Ya, untuk strong point, memaksimalkan patroli, menambah jam di sana. Kalau memang biasanya per beat ya, kami ada per beat kalau memang di dalam tol. Kalau khusus beat yang ada proyek yang tadi disampaikan Pak Slamet itu di Serang Barat ya, sampai dengan Cilegon Timur, itu kita jadikan satu beat yang semula tadinya kita bisa berpatroli 2 jam sekali atau 1 jam sekali, kita beri intens di sana. Selain memaksimalkan patroli, kita akan buat strong point di sana. Ya, strong point di mana kita akan standby di suatu tempat yang strategis ketika ada kejadian atau trouble di dalam proyek atau sekitaran proyek, kita lebih cepat
mendatangi TKP. Dengan demikian kita akan lebih cepat mengurai kepadatan itu sendiri. Artinya kerjanya lebih berat di saat ada proyek ini ya Pak ya? Lebih maksimal. Lebih maksimal, bukan lebih berat, kita lebih maksimalkan. maksimal. Kalau berat, kalau kita bilang berat. Tidak. Kalau kita bilang berat, kelihatan berat. Tapi tidak, kita optimalkan. Oke, Kita maksimalkan. baik Pak. Jika misalkan ada laka lalu lintas di area proyek begitu ya, yang menyebabkan lajur terpaksa tertutup, antisipasi apa mungkin yang dilakukan oleh PJR? Ya, selain kita dan kami berkoordinasi dengan BUJT setempat, teman-teman di proyek juga selalu standby. Terima kasih sekali yang sudah kemarin terlaksana juga cepat sekali pelaksanaannya. Namun demikian untuk rekayasa itu tadi kami sampaikan, untuk kontraflow juga disiapkan. Bila mana tertutup semua, kita bisa kontraflow jalur sebelah. Untuk itu teknik-teknik pengerjaan kalau nggak salah dari Pak Slamet tidak berseberangan bersamaan kalau nggak salah, ya kan? Ada jeda untuk itu kan ya. Jadi memang kontraflow kita siapkan sampai dengan one way nantinya ketika akan harus dilakukan lebih cepat ke TKP pun kita lakukan. Tapi mudah-mudahan semua itu bisa aman dihindari. terkendali ya. Bisa dihindari, jangan sampai ada laka lantas gitu jangan ya. sampai ada laka lantas. Saya ke PT Aset Indonesia, Pak Hadi. Pak, bagaimana proses pengerjaan dari proyek pelebaran lajur ketiga di Serang Barat, Cilegon Timur ini? Seperti apa Pak persiapannya? Ya, baik Mbak Lili. Jadi kita persiapan itu sudah kita lakukan. Jadi sepanjang jalur kita kan kurang lebih 9,7 kilo ya. Itu dari STA 77 sampai dengan 87. Nah, di situ kita bagi 4 zona. Jadi 4 zona pekerjaan, dan pola pekerjaan kita nggak frontal, nggak seperti yang dulu, kita paralel karena memang hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti halnya tadi ada gangguan lalu lintas, mungkin ada kendaraan yang trouble, sehingga gangguan-gangguan itu nanti kita bisa antisipasi dengan tidak frontal. Dan aktivitas proyek pun kalau kita tidak frontal itu tidak begitu mempengaruhi traffic. Gitu. Jadi harapannya traffic tetap lancar dan pekerjaan juga bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kalau paralel berarti membutuhkan waktu yang lumayan lama begitu Pak? Seperti itu, tapi kan kita lebih mengedepankan dari sisi kenyamanan pengendara, pengguna jalan. Jadi prioritas untuk kepentingan umum kita dahulukan seperti itu. Estimasinya sebenarnya berapa lama Pak? Estimasi secara kontrak 13 bulan, tapi kita upayakan secepat mungkin yang Pak Slamet tadi sampaikan. Jadi 12 bulan harusnya sudah selesai seperti itu. Tahun depan berarti ya? Ya. Cukup lama sebenarnya. Melalui Panjang. Ya, memang panjang. nantinya. Lebaran lagi berarti nanti ya, Pak? Berjumpa dengan Lebaran? Sebelum ya? Sebelum. Nataru. Pak. Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah kelar begitu ya. Amin. Baik, kira-kira saat pekerjaan nanti ada nggak kendala yang bisa diprediksi Pak? Sebenarnya bukan kendala ya, tapi tantangan lah tepatnya. Jadi beberapa tantangan yang kita hadapi, memang kita bekerja di samping jalur aktif ya, memang kita harus selalu waspada gitu kan. Selain itu memang juga ada beberapa konstruksi kita yang berhubungan dengan utilitas stakeholder yang terkait gitu. Utilitas itu yang memang harus kita koordinasikan intens dengan stakeholder supaya sama-sama bisa jalan seperti itu. Di sisi lain ya memang tantangan dari sisi traffic yang tadi kita berbatasan langsung dengan jalur aktif yang dalam tanda kutip di Tangerang Merak itu lalu lintasnya cukup padat. Makanya ada beberapa resiko yang memang harus kita mitigasi dan kita kendalikan risiko-risiko atas dari sisi trafik dan dari sisi pelaksanaan. Oke, saya ke Pak Tri lagi. Ya. Pak, estimasi waktunya mungkin 12 sampai 13 bulan. Betul. Ini waktu yang tidak sebentar begitu Betul ya. Pengguna jalan setiap detik selalu ada. Sedangkan mungkin juga di area proyek itu ada yang berjumpa dengan jalan berlubang Ya, atau apa betul. gitu ya. Bagaimana tanggapannya Pak Tri? Ya, jadi untuk proyek ini memang tidak hanya kita konsen pada saat pembangunan di tepi pelebaran ya. Jadi salah satu utama itu justru di jalur yang sudah aktif ini kita benar-benar memastikan bahwa kondisi jalan lubang ini memang kita sudah nggak ada ya. Artinya kita pasti membentuk tim khusus yang memang akan berputar terus ya. Artinya akan melakukan monitor terus kondisi jalan lubang di mana, kita akan melakukan perbaikan terus seperti itu, Pak.
Jadi kami tim proyek bersama tim humas dari perusahaan koordinasi terkait dengan publikasi proyek ini. Nah, kami informasi melalui media sosial yang ada di kami, di Instagram, kemudian di x.com, kemudian melalui channel YouTube, kemudian di website juga, kemudian secara langsung di lapangan juga ada di VMS. Itu juga kita pasang informasi-informasi terkait proyek.